Selamat malam rekan-rekan mahasiswa Universitas Unsia. Saya Upi Umi Srijan akan memaparkan tentang UTS, yaitu tentang ekonomi makro dengan pembahasan kebijakan moneter di era reformasi sehingga era pemerintahan. Pada masa pemerintahan Bahrudin Yusuf Habibie, reformasi ekonomi untuk atasi krisis. Periode pemerintahan B.J. Habibie dikenal sebagai masa transisi dari krisis ekonomi ke proses pemulihan. Pada saat ini, pemerintahan menerapkan reformasi kebijakan ekonomi di seluruh sektor guna memulihkan kepercayaan publik yang merosot akibat krisis. Dampak reformasi ekonomi yaitu terjadi pada krus pertumbuhan ekonomi dan inflasi menurun. Maju penggantian Presiden Soeharto yang lengser pada tahun 20 Mei 1998, Bahrudin Yusuf Habibie yang kala itu menjabat sebagai wakil presiden menghadapi pekerjaan rumah yang sangat besar. Salah satunya adalah keadaan ekonomi yang porak-poranda yang berdampak pada hilangnya kepercayaan publik pada pemerintahan. Untuk mengatasi krisis tersebut, pemerintahan B.J. Habibie mengambil beberapa kebijakan penting. Di antaranya adalah bidang moneter, dimulainya dengan pengendalian jumlah uang yang beredar, menaikkan suku bunga sertifikat BI menjadi 70% dan menerapkan bank sentral independen. Di bidang perbankan diterbitkan obligasi nilai sebesar 650 triliun untuk menalangi perbankan, menutupi 38 bank dan mengambil alih 7 bank. Di bidang fiskal, sejumlah proyek infrastruktur dibatalkan. Juga perlakuan khusus bagi mobil nasional dan membiayai program jaring pangan sosial. Sedangkan di bidang korporasi, hutang swasta, infrastruktur melalui skema Indonesia Debt Restructuring Agency atau INRA dan Prakarsa Jakarta serta menghentikan proyek monopoli yang selama ini dilakukan Bulog dan Pertamina. Di tengah gonjang-ganjing situasi politik saat ini, pemerintah harus dengan cepat mengambil keputusan walaupun beresiko tinggi. Situasinya sangat unpredictable. Waktu itu, keadaan ekonomi Indonesia tidak menentu, kata B.J. Habibie. Bisa plus, bisa minus, risiko tinggi, coach tinggi. Cara berpikir saya ini harus berlaku untuk umum. Dalam hal ini saya mencari approximately atau rata-rata. Terbukti dengan gerakan cepat pemerintah saat ini membawa hasil yang sangat maksimal. Dalam 1 tahun, reformasi ekonomi yang diterapkan saat ini memiliki beberapa dampak. Di antaranya jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dari semula 7.000 menjadi 17.000 rupiah. Namun di sisi lain pertumbuhan ekonomi dampak menunjukkan perbankan dari yang sebelumnya 13% menjadi 2%, angka inflasi pun akan turun menjadi 77,6% menjadi 2%. Adapun dari semua dampak ekonomi itu yaitu yang terjadi adalah terjadinya krisis moneter. Krisis moneter itu terjadi pada bidang perbankan, fiskal, dan korporasi. Pada bidang moneter, pengendalian jumlah uang yang beredar, menaikkan suku bunga sertifikat Bank Indonesia menjadi 70%, penerapan bank sentral independen. Pada perbankan, menerapkan obligasi menjadi 650 triliun untuk menalangi perbankan, menutup 38 bank dan menambah 7 bank. Pada dampak fiskal, membatalkan sejumlah proyek infrastruktur, menghentikan perbankan khusus bagi mobil rasional, membiayai program jaringan penggantian sosial. Korporasi
merestrukturisasi hutang swasta lewat skema Indonesian Debt Collector Introduction Agency atau INDRA dan Prakasa Jakarta, melarang praktek monopoli bagi Bulog dan Pertamina. Demikian teman-teman mahasiswa Unsia, paparan saya mata kuliah ekonomi makro dengan judul era reformasi, kebijakan era reformasi sehingga era pemerintahan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.